Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3A akan menjelaskan tentang osilasi elektromagnetik dan arus bolak-balik. Awal-awal perkenalkan kelompok kami Muhammad Rafli Isla Nandika, NIM 05, Rosida Putri Sahara, NIM 011, Belkis Bintari Laros, NIM 012, Muhammad Yustiar Kasila, NIM 019, dan Ahmad Ilham Dwi Prasetyo, NIM 023. Awal latar belakang dari osilasi elektromagnetik dan arus bolak-balik yaitu berasal dari persamaan Maxwell yang artinya yang memiliki definisi yaitu persamaan yang sangat fundamental untuk gejala kelistrikan dan kemagnetan seperti hukum Newton yang sangat fundamental untuk mekanika. Persamaan Maxwell berikut ini hanya berlaku untuk ruang kosong, yaitu jika tidak ada material dielektrik dan magnetik. Seperti pada slide ini dijelaskan tentang hukum Gauss, hukum yang listrik, dan hukum Gauss magnetik, hukum Faraday, dan Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilham Dwi Prasetyo. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Yustiar. Kali ini saya akan membahas tentang slide kelima, yaitu rumusan masalah. Pada rumusan masalah kali ini, kita mendapatkan dua pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan induktansi. Kemudian selanjutnya, jelaskan yang dimaksud dengan rangkaian arus bolak-balik. Kemudian pada slide selanjutnya adalah tujuan. Tujuan kali ini adalah yang menjawab tentang rumusan masalah, yaitu kita mendapatkan dua tujuan. Yang pertama adalah agar kita dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan induktansi, dan selanjutnya agar kita dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan rangkaian arus bolak-balik. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaat yang kita dapat kali ini adalah agar penyusun dan pembaca dapat mengetahui isi dan maksud PowerPoint ini, serta dijadikan landasan untuk menggali ilmu lebih lanjut dan pengetahuan lebih mendalam tentang osilasi dan arus bolak-balik. Pada bab 2 ini berisi pembahasan, dan yang pertama dibahas adalah induksi. Induksi ini sendiri adalah perubahan flux magnet terhadap waktu yang menginduksi GGL dan arus pada konduktor. Bagian induksi ini sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu induktansi diri, dan induktansi timbal balik atau induktansi silang. Selanjutnya adalah induktansi diri. Induktansi diri merupakan perubahan kuat arus yang melewati suatu penghantar sehingga terjadi induksi pada penghantar itu sendiri. Dalam induktansi diri ini terbagi menjadi dua macam, yaitu rangkaian RL dan energi dalam medan magnet. Selanjutnya adalah rangkaian RL. Rangkaian RL ini sendiri adalah sebuah rangkaian yang terdiri dari sebuah kumparan yang memiliki induktansi diri yang dapat menjaga arus dari perubahan mendadak. RL dapat dinyatakan sebagai epsilon L sama dengan min L dI per dt. Aplikasian hukum Kirchhoff, rangkaian RL dapat dinyatakan sebagai epsilon L sama dengan I kali R min L dI per dt. Ini adalah energi dalam medan magnet. Pengaplikasian energi dalam medan magnet ini sendiri adalah untuk menjaga baterai menghasilkan arus sesaat. Medan magnet ini sendiri dinyatakan sebagai epsilon I sama dengan I kuadrat kali R plus L kali I dI per dt. Induktansi timbal balik. Induksi ini merupakan interaksi antara satu medan magnet koil dengan kumparan lain. Induksi ini juga disebut mutual induktansi atau induksi bersama. Nah, flux magnet yang dihasilkan didefinisikan sebagai induktansi kumparan. Osilasi pada rangkaian RC. Rangkaian RC terdiri dari kapasitor dan induktor. Bila suatu kumparan dirangkai dengan kapasitor bermuatan penuh dan rangkaiannya tidak memiliki hambatan,
maka sistem itu akan terosilasi selamanya. Diagram fasor. Fasor adalah vektor yang dapat berotasi, namun rotasinya berlawanan dengan arah jarum jam. Dengan menggunakan diagram ini, kombinasi antara arus atau tegangan yang berbeda fase bisa jadi lebih sederhana. Hambatan dalam rangkaian arus bolak-balik. Seperti penjelasan di PPT, hukum Kirchhoff memberi rumus V dikurangi VR sama dengan 0, di mana VR adalah penurunan tegangan antara kedua ujung hambatan. Hingga akhirnya, persamaan itu berubah menjadi persamaan akhir yang ada di PPT. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu induktor dalam rangkaian arus bolak-balik. Seperti pada rangkaian dengan hambatan, dengan mengaplikasikan hukum Kirchhoff, maka dapat diperoleh rumus, ya, dapat dilihat di slide. Lalu yang kedua, kapasitor dalam rangkaian arus bolak-balik. Rangkaian AC dengan kapasitor dengan hukum Kirchhoff diperoleh rumus VC sama dengan Q per C. Lalu ada rangkaian seri RLC. Karena semua elemen disusun seri, maka arus yang mengalir pada setiap elemen sama besar, baik amplitudo maupun fasenya. Tegangan yang dipasang pada rangkaian ini merupakan tegangan AC. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan pada materi kali ini yang pertama, induktansi adalah perubahan flux magnet terhadap waktu penginduksi GGL dan arus pada konduktor. Yang kedua, rangkaian LC adalah rangkaian tertutup yang terdiri dari sebuah kapasitor dan sebuah induktor. Yang ketiga, rangkaian arus bolak-balik biasanya terdiri dari induktor, kapasitor, dan hambatan. Lalu fasor. Fasor adalah vektor yang dapat berotasi. Arus dan tegangan disajikan dalam bentuk vektor yang berotasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.